Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya, diturunkannya Al-Quran kepada kita. Karena dengan Al-Quran seseorang akan mendapatkan petunjuk. Karena dengan Al-Quran seseorang akan keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Maka ini nikmat yang besar, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia ini. Maka para jamaah, kewajiban kita untuk mensyukurinya dengan cara membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Agar manusia yang membaca Al-Quran setelah membaca, memahaminya, dia mendapatkan petunjuk yang akhirnya agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, hidup yang sejati, kehidupan di akhirat. Maka para jamaah di antaranya adalah isi di dalam Al-Quran adanya berita-berita, adanya perintah, adanya larangan, dan adanya kabar atau berita yang perintah menuntut kita untuk mengerjakannya sebatas kemampuan kita. Larangan menuntut kita untuk meninggalkannya karena ada ancaman neraka. Kalau perintah ada motivasi untuk kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah berita yang menuntut kita untuk membenarkannya. 3 poin inilah yang menjadi isi daripada agama Islam yang dikandung dalam Al-Quran tersebut. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi, karena diperintah oleh Allah untuk memberikan, mengeluarkan, melaksanakan, wattaqa, dan dia menjauhkan diri, takut
Karena ada larangan-larangan Allah. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pahala di akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan kepadanya lil yusra ay lil khair, kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, di antara apa yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran, adanya penyesalan-penyesalan manusia setelah meninggal dunia. Itu manusia-manusia yang lalai ketika hidup di dunia, yang sebelumnya telah mendapatkan berbagai macam peringatan, petunjuk, penjelasan, tetapi mereka mengabaikannya. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana penyesalannya orang yang ketika di dunia mereka mengabaikan baik itu amal soleh, baik itu ketaatan kepada Rasulnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar bagi orang yang masih hidup. Karena apa yang Allah beritakan, apa yang Allah kabarkan, meskipun saat ini belum terjadi, nanti akan terjadi. Itu pasti. Dan Allah tidak mungkin bohong. Allah nggak mungkin dusta. Allah menceritakan kondisinya surga bagaimana, neraka bagaimana. Termasuk ketika Allah menceritakan bagaimana sambatnya orang, menyesalnya orang ketika setelah meninggal dunia, yaitu orang-orang yang mengabaikan kehidupan dunia dari amal-amal soleh. Di antaranya adalah para jamaah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Orang-orang yang ketika di dunia mereka mengabaikan amal soleh, setelah datang yang namanya kematian, Allah akan menampakkan betapa besarnya pahala amal soleh. Allah tampakkan betapa beratnya siksa di hari kemudian. Maka dia ingin kembali ke dunia. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Rabbi, ya Allah, ya Rabb kami. Baru dia mengakui bahwa Allah sebagai sesembahannya. Baru dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia sebut Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Ingin apa para jamaah? La'ali a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh ya Allah. Amal-amal yang kemarin aku tinggalkan, aku tidak mengerjakannya. Saya tidak sholat, saya tidak sedekah, saya tidak mendatangi masjid. Tolong kembalikan saya ke dunia lagi. Saya ingin amal-amal soleh. Apa jawaban Allah para jamaah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak akan ku kembalikan. Itu hanya omong kosong. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di hadapannya ada barzah, dinding yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Sehingga Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah, orang telah meninggal dunia nggak akan mungkin bisa kembali. Artinya sudah telanjur menjadi bubur. Itulah penyesalan orang ketika baru sakaratul maut. Demikian pula para jamaah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, ya sembahanku, mengapa engkau tidak mengundurkan nyawaku sesaat saja? Aku ingin sedekah ya Allah. Kemarin dia orang yang kaya raya, orang punya harta, tapi mereka orang yang bakhil. Ketika ajakan untuk bersedekah, untuk berinfak, mereka abaikan. Maka ketika datang ajal menjadi penyesalan. Ya Allah, kenapa engkau tidak mengundurkan nyawaku sesaat saja? Aku ingin sedekah ya Allah. Kenapa para jamaah? Karena mengetahui betapa besarnya pahala sedekah.
dan agar aku menjadi orang yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah enggak akan mengembalikan nyawa ketika ajal telah datang, enggak akan diundurkan sesaat saja. Dan Allah khabir, maha mengetahui secara detail apa yang mereka kerjakan. Ini penyesalan ketika baru sakaratul maut. Mereka menyesalkan mengapa mereka tidak beramal soleh, mengapa tidak mau sedekah, mengapa tidak mau sholat, mengapa aku tidak mau ke majelis taklim, mengapa aku tidak ke masjid dan seterusnya dan seterusnya. Dilanjutkan nanti ketika di padang mahsyar. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, Allah berfirman, wa yauma ya'adu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari ketika orang yang zalim itu menggigit jarinya di hadapan Allah, tanda penyesalan mereka. Mereka mengatakan, ya laitani, duh alangkah baiknya kalau seandainya aku dulu di dunia mengikuti jalan bersama Rasul. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebenaran nanti di akhirat betul-betul akan nampak, akan terlihat. Cuma satu jalan, apa itu? Ternyata yang namanya kebenaran itu dengan mengikuti Rasul. Kita beragama Islam, ittiba kepada Rasul. Maka nanti ketika dia di padang mahsyar, yang menjadi penyesalannya adalah mengapa aku dulu tidak mengikuti jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Duh celaka aku. Alangkah baiknya kalau seandainya dulu aku tidak menjadi si fulan sebagai qalilan, sebagai teman akrabku, sebagai kekasihku yang aku ikuti. Tetapi sudah terlanjur. Ketika kita sudah berangkat menuju akhirat, mulai dari sakaratul maut, nanti di alam kubur, nanti di padang mahsyar, maka tidak akan ada seorang pun yang dikembalikan ke dunia lagi kecuali menunggu hari kebangkitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Cuma salat Jumatnya dirahmati Allah. Selanjutnya berlanjut nanti sampai ketika Allah menampakkan neraka. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, jin, manusia, Allah tampakkan neraka. Waji'a yauma idin bi jahannam. Surat Al-Fajr ayat 23, 24. Waji'a yauma idin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam, dinampakkan. Ketika neraka dinampakkan, semua melihat bagaimana ngerinya neraka, dahsyatnya suaranya neraka, betapa panasnya siksa neraka. Semua orang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Yang dulu ketika dunia mengingkari neraka, nanti akan geleh-geleh kita melihat neraka. Allah tampakkan neraka. Maka orang yang dulu ketika di dunia mengabaikan amal soleh, mengabaikan amal soleh keimanan, mengabaikan sholatnya, mengabaikan sedekahnya, dia akan menyesal.
Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika itu manusia akan ingat apa amal apa yang dia abaikan ketika di dunia. Dulu mengabaikan sholatnya, mengabaikan amal solehnya. Mereka ingin beramal soleh, tetapi wa anna lahu dzikra, ingat ketika itu sudah tidak ada gunanya. Akhirnya dia menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya kalau seandainya dulu saya di dunia mempersiapkan bekal untuk kehidupanku saat ini. Tetapi nasi telah terlanjur menjadi bubur. Sampai nanti masuk neraka para jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika orang-orang dimasukkan ke dalam neraka, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66, 67 Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaqulun, hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka, mereka mengatakan yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duh, alangkah baiknya kalau seandainya dulu saya di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Inilah prinsip dalam kita beragama. Kebenaran itu akan betul-betul kelihatan dan nampak ketika nanti di akhirat. Tetapi masih di dunia, orang akan menganggap dirinya benar, semua menganggap benar. Tetapi nanti di akhirat hanya satu jalan. Apa itu? Yang namanya kebenaran di dalam beragama, ketika seseorang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dia beragama dalam berakidah, beribadah, diselaraskan dengan apa yang Allah tuntunkan dan Nabi ajarkan. Maka dia akan menyesal ketika orang beragama di dunia mengaku dia di Islam, dia beramal, dia berkeyakinan, tapi tidak menselaraskan dengan apa yang Rasul ajarkan. Nanti di akhirat akan menyesal. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, dulu kami di dunia mentaati pembimbing-pembimbing kami. Saya mentaati pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Para jamaah, ini bukan berarti si khatib orang yang paling benar, bukan. Tapi khatib mengajak kepada para jamaah. Khatib sendiri, para jamaah sendiri, mari kita berusaha. Kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah agama kita, akidah kita, ibadah kita selaras dengan apa yang Rasul ajarkan? Masing-masing kita berusaha. Sehingga ketika nanti kita kembali kepada Allah, menuju kepada Allah, menuju ke akhirat, betul-betul kita berjalan dalam usaha mencari agama yang sesuai dengan ajaran Rasul. Meskipun kita mungkin masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, akan tetapi selama kita berjalan, kita niatkan hati kita luruskan hati kita dalam rangka mencari kebenaran dan berdoa kepada Allah. Setiap sholat kita tegaskan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita baca betul-betul, kita minta betul-betul, insya Allah akan membimbing diri kita ke jalan yang lurus. Ditunjukkan, ini loh jalan yang lurus. Tidak lain tidak bukan adalah siratal mustaqim, ajaran yang Rasul ajarkan kepada kita, agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah SWT menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing selalu menuju ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.